Yang perlu diluruskan gini, saya ingin tanya, apa perbedaan supervisi dan inspeksi? Itu dulu. Kalau itu kalian paham, nggak akan salah arah diskusinya. Supervisi dan inspeksi. Coba apa? Inspeksi itu bukannya mendadak ya Pak? Melakukan supervisi secara mendadak. Ada teknik supervisi mendadak. Apa? Inspeksi ya. Supervisi pekerjaannya orangnya ya supervisor, ya kan? Ya. Inspeksi pekerjaannya orangnya inspektorat. Coba, pernah kedatangan inspektorat ke sekolah jenengan? Ya, inspektorat itu biasanya BPK, KPK gitu-gitu. Itu namanya inspeksi. Berarti apa? Bedanya apa bedanya? Bedanya supervisi dan inspeksi apa? Lebih kemana apanya? Kalau supervisi itu lebih ke membenahi, mengevaluasi. Terus kalau inspeksi? Kalau inspeksi itu lebih langsung menindaklanjuti dari misalnya ada temuan kayak yang bapak anak BK ada korupsi. Iya nggak sih? Iya. Biar ini dulu. Jadi duanya itu harus di-coupling betul. Yang kita pelajari adalah supervisi, bukan inspeksi. Supervisi itu adalah proses pembinaan, membina. Kalau inspeksi adalah proses mencari-cari kesalahan. Coba. Ya, berarti ketika supervisor datang itu tujuannya untuk memperbaiki, membina, bukan untuk mencari kesalahan saja. Ya kan? Berarti ketika terjadi kesalahan, ya, bukan kemudian disalahkan direkom untuk DO. Ya kan tadi itu? Ya, Mas Rizal menyampaikan ada guru nggak bisa dibina, keluarkan loh. Itu pekerjaan inspektorat itu, bukan supervisor. Gitu kan? Tadi berarti ada yang salah tadi. Tidak ada supervisor ya mengeluarkan guru, itu tidak ada. Bahkan menyalahkan guru pun itu tidak boleh, karena pekerjaannya membina, bukan mencari kesalahan. Itu penting untuk digarisbawahi. Nah, tapi realitanya, ini saya ngomong realitanya, supervisor datang ke sekolah jenengan. Supervisor itu kan bisa kepala sekolah, bisa pengawas ya, atau dari pihak luar. Ketika datang ke sekolah jenengan, apa yang kita rasakan sebagai kepala sekolah maupun guru? Apa perasaannya ketika mau kedatangan supervisor? Takut. Takut supervisor mau datang, pengawas mau datang. Ayo kita adakan yang tidak ada, kan begitu. Kita tiadakan yang sudah ada, kan begitu. Kasarannya kucing-kucing diraupi, ya kan? Benar, ini kenyataan ya. Gak punya SPP, copy paste dari sekolah lain, dicetak dan lain-lain, ya kan? Loh, seakan-akan ada inspektorat datang, bukan supervisor. Ketika seharusnya ya, nanti kepala sekolah dan guru-guru, ketika ada supervisor datang, sudah tunjukkan apa adanya. Gak ada RPP, tunjukkan, ngomong gak ada RPP. Gurunya jarang ngajar, ngomong gak jarang ngajar. Gurunya gak disukai siswa, ngomong gak disukai siswa. Ketika supervisor datang, seharusnya perasaan kita itu asik, ada pembimbing datang, kan begitu. Nanti saya sampaikan keluhan-keluhan saya supaya dikasih solusi. Itu loh yang seharusnya, ya kan? Kenapa kok ditakuti, Mbak Mem? Karena ini pengalaman saya di MA itu Pak, karena memang kepala sekolahnya itu tidak istilahnya tidak bisa mengkombinasikan antara guru itu tadi. Jadi waktu supervisor datang itu memang semuanya nggak lengkap gitu. Jadi kayak ya yang Bapak katakan sesuai dengan realita di lapangan, pengada-ngada mencari biar terlihat gitu. Ya kan? Itu yang salah. Yang salah dari yang disupervisi ya, juga dari supervisornya juga sama-sama salah. Supervisornya datang kan dengan wajah yang garang tuh, ya kan? Nah itu juga salah. Memposisikan dirinya sebagai inspektorat, sebagai inspeksi, bukan supervisi. Salah dari bawah yang disupervisi juga gitu, menutupi kesalahan-kesalahan. Harusnya sampaikan kesalahan itu, kelemahan kita itu apa.
Bapak supervisor, kami memang nggak punya perangkat pembelajaran sama sekali karena kami tidak bisa membuatnya. Oleh karena itu tolong dibina. Harusnya begitu, diajari cara membuat. Itu harus digarisbawahi. Supervisi bukan inspeksi. Ya. Lanjut dulu. Nah, kalau sudah itu digarisbawahi, saya tanggapi beberapa pertanyaan dari Mbak Alvira tadi. Prinsip-prinsipnya apakah sama? Ya, namanya prinsip itu kan secara umum ya sama. Ya, prinsip apa saja yang mesti ada komprehensif, ada kooperatif, ada ilmiah. Apapun itu ya prinsipnya ya itu. Cuman pelaksanaan prinsip itu yang membedakan. Oke, secara umum ya, ini kan temanya supervisi akademik, ya berarti semua terkait dengan akademik. Di sekolah itu ada akademik, ada non akademik, kan hanya dua itu toh. Akademik berarti kaitannya dengan kegiatan-kegiatan akademik. Apa saja? Ada 3: intrakurikuler atau kurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. 3 itu disebut kegiatan akademik. Berarti terkait dengan 3 ini, gitu ya. Keuangan, sartas, kesiswaan, kurikulum, atau apa nih yang lain-lain ya, itu bukan berkaitan langsung dengan akademik. Prinsip-prinsipnya saya kritik ya Mas Rizal, yang disebutkan tadi itu ada prinsip yang tidak kamu cantumkan, adalah prinsip jujur dan adil, jurdil, ya kan? Prinsip itu penting malah. Kenapa? Itu tadi yang sampaikan itu. Ya, biasanya supervisi itu kan hanya formalitas belaka. Datang, mana berita acaranya, saya tanda tangani. Loh Pak, nggak disupervisi kelasnya, udah usah sudah, ya kan? Tanda tangan. Nah, itu urusanmu itu urusanmu itu, masalah amplop. Saya itu nggak mau amplop, nggak mau terima amplop. Isinya. Saya nggak mau terima amplop maupun isinya. Saldonya saja. Kan biar macam-macam. Nah, sekarang hindari itulah, berani menolak. Jujur dan adil saya ingin sampaikan. Kenapa ya berbagai macam teknik supervisi dilaksanakan tapi hasilnya tidak maksimal? Karena dilaksanakan sebatas formalitas. Dampaknya guru ngikut seminar berkali-kali, dibina berkali-kali gak ada hasilnya. Ya karena hanya sebatas formalitas. Cari sertifikat, cari nilai PKG. Coba guru yang mau naik pangkat kan harus ada PKG, penilaian kinerja guru, oleh supervisor, kan begitu ya. Coba PKG-nya loh diserahkan ke supervisor sudah terisi, ya kan? Supervisor datang atau kita yang mendatangi supervisor, ini Pak PKG saya dengan tanda tangani, isinya sudah ada itu nilai-nilainya itu 999, ya kan? Yang PKG itu kan 14 poin itu yang dinilai, ya. Karena saya tahu betul, karena saya yang menyusun instrumen PKG itu, ya. Tapi kenyataannya jarang itu ada supervisi yang jujur dan adil, jadi gitu, jurdil. Ya tadi itu wes, kucing-kucing diraupi semua. Mbak Men sebagai top leader dengan di sekolah, itu tolong dikembangkan ya. Lebih baik misalnya guru bisa membuat perencanaan meskipun salah tapi membuat sendiri, ketimbang baik tapi hasil kopas. Itu menanamkan jujur dan adil dulu, itu paling penting ya. Prinsip nomor 1 itu sebelum ilmiah, komprehensif, kooperatif, terbuka dan lain-lain. Itu Mbak, pertanyaannya Mbak Malviro. Pertanyaan dari Mas Nata. Teknik jika tidak efektif bagaimana? Ya, dikasih teknik kunjungan kelas sudah, ya kan? Kemudian tadi itu kelompok misalnya diskusi FGD sudah, diikutkan KKG, MGMP sudah, tapi nggak berubah-ubah, gurunya tetap saja ngambeng. Solusinya tadi drop out, kasih SK keputusan, ya kan? Pemecatan. Wah, kacau ini Mas Rizal ini. Jadi gini Mas,
Ya, bedanya lembaga pendidikan dengan perusahaan itu manajemennya beda. Kalau perusahaan ya manajemennya rekrutmen dibina ya, ketika nggak bisa dibina mesti dikeluarkan, pecat, PHK, ya kan? Itu perusahaan. Ini kita itu di lembaga pendidikan, ya, direkrut, orientasi, dibina, nggak bisa terus dibina sampai bisa, karena ini manusia, ya, pendidikan. Gimana? Sama kayak gini, kalau di perusahaan yang diproduk apa? Yang diproduk, yang di barang kan? Perusahaan roti misalnya ya, berarti memproduk dari tepung macam-macam jadi roti. Oh, rotinya ini nggak baik, hasilnya nggak bagus, dibuang. Oh, ini jangan diedarkan, buang aja, begitu kan? Lek ini sekolah di madrasah, yang diproduk apa? Siswa masuk dan oh ini nggak bisa, ini nggak paham diajari, keluarkan, masa begitu? Nah, lembaga pendidikan itu bedanya di situ, kita itu memanusiakan manusia. Perusahaan tidak, ya, karyawan kok meler, keluarkan, ganti yang lain. Kalau di perusahaan dibinasakan. Begitu, Mem, jangan tiba-tiba ini guru ini nggak baik, keluarkan aja, jangan begitu. Gini, karena di lembaga saya itu dengan anak bukan di SMK itu orangnya itu tidak punya komitmen gitu loh, Pak. Nggak punya komitmen untuk apa ya, menjadi guru yang baik. Itu jadi gimana, karena kan balik lagi sama kesejahteraan guru juga. Nah itu karena itu juga tidak punya komitmen dan tidak punya komitmen itu loh yang membuat apa ya, akhirnya ada SP 1. Salahnya tuh begini sebenarnya. Jadi ketika sudah ini terlanjur ya, kasarannya diobong nggak kobong, disiram nggak teles, kan begitu kan? Ini dibina nggak bisa dan seterusnya kan ya. Pertama, pemutusan generasi. Caranya ketika ngerekrut lagi jangan sampai mendapatkan yang seperti itu. Ya. Biasanya kenapa? Karena proses rekrutmen sejak awal sudah salah, ya kan? Titipan, ya kan? Ini anaknya ketua yayasan harus masuk, lah itu kan? Apalagi ya keluarga dalam misalnya, wah ini malah kepala sekolahnya orang luar, gurunya orang dalam, waduh malah repot, ya kan? Mau merintah tidak berani, tapi semena-mena kalau ngajar, karena rekrutmennya sudah salah. Oleh karena itu, ketika rapat khususnya di swasta ya, karena ini harus ada ADART-nya itu dikembalikan lagi, rekrutmennya seperti apa, itu yang pertama. Rekrutmen penting sekali ketika sejak awal sudah ditekankan betul harus seperti ini. Yang penting komitmen, integritas. Jadi ini ada 3 ya, kompetensi, motivasi, komitmen. Ada guru kompetensinya tinggi, komitmennya rendah, misalnya ya, dia pinter ya, kalau rapat usul terus, suruh kerja males, ya kan? Karena kompetensinya tinggi, komitmennya rendah. Nah, dikritik bantah terus, ya kan? Ada yang kedua, komitmennya tinggi, kompetensinya rendah. Dia rajin kerja pagi, berangkat pulang sore, tapi hasilnya tidak ada, ya kan? Karena kompetensinya rendah. Dia rajin, tapi nggak tahu, kayak greduk ya, repot, kelihatan repot gitu, tapi nggak tahu apa yang mau dilakukan. Jadi harus seimbang ini ketiganya ini. Nah, memang sulit. Nah, yang ini, kalau dia itu misalnya alumni, ya kan, alumni atau dia dulu mondok di sana lama misalnya ya, puluhan tahun, kemudian suruh ngajar ke sana, dia meskipun nggak digaji pun ya terima, ya ngalah barokah kan istilahnya begitu. Karena tempat ngajar, tempat saya mondok dulu, tempat saya sekolah dulu, itu komitmennya tinggi, tapi belum tentu kompetensinya tinggi juga. Nah, oleh karena itu kadang ngambil dari luar aja lah, ambil dari luar ya,
Wis bukan alumni, gak pernah mondok sana, ngambil dari luar, pinter. Tapi komitmennya rendah karena nggak ada ikatan batin sama sekali. Kan serba repot. Sejerat top leader itu. Oleh karena itu harus ada sistem yang jelas, minimal sistem penggajiannya itu loh jelas. Ya kan? Meskipun sampai di pondok, jangan hanya keikhlasan saja. Ikhlas oke, tapi juga profesional. Ngajar sekian jam, gajinya sekian. Kalau ngelembur tambah sekian, itu harus ada. Ya. Nah, jadi spiritualitas dan profesionalitas harus seimbang. Spiritualitas dan profesionalitas harus seimbang. Please. Nah, apalagi kepalanya muda sekali kayak Mbak Mem ini. Iya, Kepala guru-gurunya sepuh-sepuh. Waduh, gimana mau mengobservasi? Sungkan gitu kan? Teknik tidak efektif dibina atau di drop out tadi itu. Dibina ya. Kemudian minimal gini, kalau yang sulit sekali dibina ya jangan tempatkan yang strategis lah. Mata pelajaran yang penting-penting ya jangan dikasihkan dia. Gitu, muatan lokal misalnya begitu aja. Ya. Karena bahaya gitu. Ya misalnya ayam. Ya, yang nggak penting itu. Nanti pelan-pelan sambil belajar kalau sudah kamu bisa begitu ya, kasih harapan itu. Kalau kamu rajin nanti tak tambah jam, misalnya begitu. Harapan. Pertanyaan selanjutnya Mas Ghazali. Perencanaan program maksudnya tuh gini loh. Ketika sebelum pelaksanaan supervisi itu ya apa saja yang perlu disiapkan, misalnya instrumen apa yang mau disupervisikan, ya ada checklist, ya misalnya minimal itu checklist. Data nggak bawa apa-apa, cuma tolak-tolak gitu. Oh ya kamu bagus ngajarnya, cuma begitu, nggak objektif. Harus checklistnya harus ada, dan semua format itu sudah ada, semua pengawas itu punya format checklist. Misalnya observasi pengajaran, guru mengajar kan ada cara membuka pelajaran, persepsinya bagaimana, itu 14 poin. Nah itu harus ada minimal. Nah masalah pelaksanaannya itu macam-macam ya. Ada yang ya, jadi kunjungan kelas itu ya tadi itu tekniknya ada dua, supervisi akademik. Yang pertama individual dan yang kedua kelompok. Individual itu cabang lagi, kunjungan kelas, yang paling umum kan kunjungan kelas. Kunjungan kelas itu juga dibagi lagi. Ada kunjungan kelas itu yang pertama mendadak tanpa diberitahu. Gurunya itu tidak tahu, tiba-tiba supervisor datang masuk ke kelas. Ada yang seperti itu. Ada yang kunjungan kelas dengan cara memberitahu. Ya, diberitahu dulu tanggal sekian, jam sekian, supervisor akan mengobservasi. Yang ketiga, dari gurunya sendiri yang mau minta diobservasi. Berarti observasi kunjungan kelas dengan cara undangan. Gurunya mengundang. Nah, yang paling baik yang mana ini? Menurut kalian? Mengobservasi tanpa diberitahu. Yang dua, mengobservasi tapi diberitahu dulu. Yang ketiga, gurunya yang undang supervisornya untuk mengobservasi. Yang mana? Yang pertama. Kenapa? Kalau data saya kenapa yang pertama itu karena kadang-kadang kita kan sama pembina lah bahasanya harus apa adanya. Kalau apa adanya itu kan enggak, kita tanpa direncana bahasanya. Betul. Dari sekolah itu. Jadi terlihat natural, terlihat apa adanya. Jadi supervisor juga melihat situasi itu memahami oh ternyata memang benar kurangnya di sini dan lain sebagainya itu. Betul. Observasi yang baik itu orang yang diobservasi tidak tahu kalau dia sedang diobservasi. Itu yang natural dan alamiah. Begitu juga dalam penelitian. Loh, kalau kamu datang, Pak, mohon maaf, saya besok jam sekian mau mengobservasi kelas. Itu pasti disayembara semua itu. Dan datanya palsu semua itu. Kucing-kucing jerobi. Iya. Jadi observasi yang baik itu dia nggak tahu kalau sedang diobservasi. Ada CCTV lah, CCTV ya. Nah kan? Lebih baik itu kalau kelas punya CCTV itu nggak tahu ini saya sedang dipantau atau tidak, dia kan selalu siap terus ya.
nanti kelasmu nanti buatkan CCTV. Jadi gitu aja. Saya pernah ke Min Malang dulu, studi banding ke sana. Kepala sekolah itu nggak pernah keliling-keliling ke kelas-kelas, cukup di kantor. Di situ kamera banyak, layar banyak, monitor. Kelas 1A, kelas 1B itu ada semua itu. Lah guru di kelas kan nggak tahu dia sedang dilihat atau tidak gitu. Jadi selalu siap kan? Itu. Saya kesan tuh keren banget. Di kelas ada telepon. Spidol habis nggak boleh keluar. Telepon. Pak, spidol habis, antarkan ke kelas ini. Sudah. Jadi sangat begitu. Sangat termanage betul. Jadi ada CCTV, ada telepon, butuh apa-apa tinggal telepon. Jadi guru nggak ada yang keluar kelas. Kalau kita kan gurunya alasan toh. Ya kayak tadi itu waktu mau diskusi alasan ke kamar mandi toh. Iya kan? Nah, sebelum ditunjuk tak izin nah. Kita kan juga gitu ngajar itu kan. Kerjakan dulu ya ininya. Ujiannya Pak Guru mau ngambil spidol sak jam, coba kan? Dekat ngopi ya, sambil di kantor sambil ngobrol ngerumpi gitu ya. Nah, kalau ada CCTV, ya, keren kan? Meskipun CCTV-nya nggak usah dipasang nggak apa-apa ya, pura-pura ada gitu ya. Yang penting bisa mengendalikan guru. Itu tadi tiba-tiba kunjungan diberitahu, kunjungan yang di guru mengundang. Kemudian ada pembicaraan individu yang tadi itu disampaikan. Kemudian ada observasi demonstrasi mengajar. Coba ingin saya tahu supervisor datang, saya ikut ngajar di belakang, ikut memantau di belakang ketika guru ngajar. Ada nggak? Pernah nemuin nggak? Bagus kalau pernah nemuin. Kadang kan cuma inguk-inguk toh. Oh ngajar, mana RPP-nya? Oh iya, sudah bagus, tinggal, ya kan? Juara ada supervisor datang ikut mulai awal sampai akhir. Itu yang benar. Kayak anak-anak magang itu loh, ikut teaching itu loh. Nah, itu yang benar. Nah, kemudian yang perlu saya luruskan, kadang penilaian guru ini baik atau profesional atau tidak ngajarnya, yang tahu siapa? Sumbernya dari mana? Dari observasi Pengamatan. Sebenarnya yang tahu betul itu kondisi guru itu ngajar tiap harinya siapa? Siswa. Tapi supervisor jarang tanya ke siswa, tanyanya kan ke kepala sekolah atau ke guru lain. Nah, harusnya kan siswa. Ya anak-anak, Pak Guru ini, Bu Guru ini ngajarnya gimana tiap harinya? Suka telat atau tidak? Kan gitu seharusnya. Siswa nggak mungkin bohong. Nah, gitu. Jujur dan itu dadaan. Jangan sampai direncanakan. Gitu. Kadang tidak supervisor datang ke kepala sekolahnya, ya, atau ke guru yang lain. Gimana Pak ini kalau ngajar? Yo teman sendiri lah. Ya mesti disampaikan, Bu, baik sudah. Kan gitu tuh. Gimana Pak? Tapi kalau semuanya misalnya kalau kita yang jadi supervisor ya, terus kita tanya ke siswa yang terlalu jujur, itu kan semuanya gurunya memang nggak konsisten itu mengajar gitu Bapak, nggak kan belum gitu, itu kan juga kasihan juga ke siswanya. Loh, karena itulah seharusnya akhirnya temuan itu temuan yang valid, akhirnya guru itu dibina, kan gitu. Berdasarkan temuan saya dari sumber siswa kan begitu kan, jenengan ini seminggu harusnya 6 hari ngajar, ternyata kok 3 hari ngajar. Dasarnya ini temuan dari siswa. Materinya monoton misalnya, ngajarnya hanya nulis saja, kan ketemu semua akhirnya. Karena penilaian itu tidak hanya sekali ngajar dipantau saja, tapi tiap harinya itu bagaimana, itu yang tahu siswa. Oleh karena itu bisa membina kekurangan kelebihannya apa, itu yang benar. Jadi gitu. Observasi dalam mengajar, kemudian tes dadakan itu biasanya kayak pretest gitu-gitu ya, tes dadakan, angket misalnya. Ada juga teknik seperti itu yang individu. Nah, yang kelompok itu kalau di secara teori ada diskusi kelompok atau FGD, ada konferensi kasus ya, secara umum itu FGD. Diskusi kelompok itu formatnya banyak.
Ada KKG. KKG itu untuk apa? Untuk di jenjang apa? Kelompok kerja guru apa? Dan kalian itu ngajar di mana? Yang ngajar di mana? Coba angkat tangan. Yang ngajar. Di sini ada Mas Ghazali yang ngajar. Ghazali ngajar di mana Ghazali? Belum ngajar. Yang sudah ngajar? Mas Nata. Mas Nata ngajar di mana Nata? SMK ya, oke, di SMK. Guru SMK masuk di mana? KKG, MGMP atau KKM? MGMP. Jadi forum-forum itu ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Ini untuk SDMI. KKG guru kelas 1. Berarti di gugus itu atau perkumpulan sekolah itu kumpulan guru-guru kelas 1 saja. Ya. Kalau di jenjang SMP, SMA, SMK itu namanya MGMP, ya. Musyawarah guru mata pelajaran. Itu ngumpul satu gugus guru-guru yang serumpun. Mas Nata ngajar apa? PAI, berarti MGMP PAI. Itu manfaatnya untuk guru-guru pemula. Gak ngerti kadang buat soal UTS itu gimana. Di situ diajari oleh guru yang senior. Namanya team teaching. Nah, kalau baru pertama terjadi guru, biasanya ya sudah jadi soalnya itu dari MGMP ini diujikan. Silahkan disesuaikan. Jadi itu manfaat dari MGMP. Nah, kalau madrasah, MTS, SMA namanya KKM, kelompok kerja guru, kelompok kerja madrasah. Ada KKM MTS, ada KKM Aliyah. Sama kegiatannya adalah diskusi kelompok. Jadi gitu, sesuai rumpun pelajaran masing-masing. Kalau konvensi kasus, kadang supervisor itu sesekali mengumpulkan guru-guru ya dengan temuannya, berdasarkan temuannya. Misalnya habis observasi individu kan direkap. Si A ini jarang ngajar, si B ini ngajarnya hanya teori saja, si C dan seterusnya. Temuan-temuan itu dibahas pada konvensi kasus. Nah, konvensi kasus di kelas itu biasanya itu semua ya yang ideal itu semua guru disebutkan kelebihan dan kekurangannya. Kalau diselatkan boleh diselatkan gitu ya. Si A kelebihannya ini, si C kelemahannya ini, disebutkan semua secara terbuka. Nah, itu namanya konvensi kasus, teknik konvensi kasus. Saya temui ini yang keren ya, yang keren banget. Waktu saya penelitian disertasi, nanti yang ngelola sekolah bisa ditiru. Saya penelitian di Al-Amin Sumeneb. Di sana itu ada konvensi kasus setiap Jumat. Setelah Jumatan itu semua guru dikumpulkan oleh kiai dan itu dibacakan satu persatu. Guru atas nama ini tidak ngajar 2 hari pada hari ini tanggal sekian dan tanggal sekian. Disebutkan di depan banyak orang. Guru ini ketika ngajar keliru menyampaikan ini disebutkan. Itu namanya konvensi kasus mingguan. Di sana itu setelah Jumatan disampaikan. Ada sekolah yang begitu? Tidak ada. Dan itu yang paling bagus sebenarnya. Yang pertama itu membuat ini bahwa semua kegiatan saya itu dipantau dan dilaporkan. Lah itu dari mana? Saya tanya loh. Data-data ini dari mana, Kiai? Namanya dari kotak putih. Kotak putih itu di mana, Kiai? Saya pernah melihat langsung. Kotak putih itu ada di setiap kelas. Di depan kelas itu ada kotak saran. Kalau mereka sebut kotak putih, itu boleh siswa mengkritik gurunya, orang tua mengkritik gurunya, ditaruh di situ ada kertasnya, ada kertas kosong, kritik dan saran, tulis masukkan ke situ. Dan itu setiap Jumat dibacakan, coba. Ada nggak sekolah Mbak Mem? Sekolahnya begitulah. Ada kotak saran. Nggak ada. Nah itu kan berarti tidak menerima saran, kan? Nanti dikasih, ya. Di depan kelas atau tempat-tempat strategis dikasih kotak, namanya kotak saran. Kasih kertas sama pulpen digantung di situ. Siswa maupun orang tua boleh memberikan saran di situ. Nanti dengan sebagai kepala sekolah ngerekam tiap mingguan atau bulanan silakan. Tanpa identitas, ya.
Kalau ada identitasnya biasanya takut kan siswa yang mau kritik. Iya. Nah, itu tujuannya untuk perbaikan tadi itu. Lah sebulan sekali ada konferensi kasus. Pernah nggak? Adakan konferensi kasus begitu ya. Waktu rapat sebutkan aja siapa-siapa itu. Jadi gitu loh. Itu keren. Jadi malah sindir. Gimana? Biasanya malah terjadi kepala sekolah itu yang menyindir gurunya seperti itu. Lah kan kalau begitu malah nggak ini nggak objektif kan, subjektif ya. Kalau kepala sekolah nggak boleh nyindir begitu. Langsung gini lah. Berdasarkan kotak saran yang saya rekap ya, misalnya dari 20 saran misalnya ya, dibacakan aja satu persatu atau direkap begitu. Itu lebih objektif. Begitu. Nah, itu sekarang kalau sekolah kalian mengadakan akreditasi, poin paling tinggi itu ada keluhan, kotak keluhan. Atau kalau punya website tambahi di website itu pengaduan. Ada nggak? Sekolah yang punya website tambahin di situ kolom pengaduan. Keren itu. Ya, itu yang paling penting, itu supervisi yang objektif itu begitu. Secara umum ya, jadi supervisi akademik ada individu, kelompok. Individu dijabarkan menjadi kunjungan kelas, pembicaraan individu, observasi demonstrasi, mengajar, kemudian tes dadakan. Supervisi yang kelompok bisa diskusi kelompok, FGD, konferensi kasus. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan semuanya. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.